Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya, yaitu yang diinginkan Yesus, yang terambil dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dengan judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat di dalam poin yang pertama, saudara, Tuhan mau bahwa murid-murid Tuhan atau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus memiliki pola pikir seperti Yesus, ya. Di dalam ayat 6 di sini dikatakan, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel?'" Kenapa saudara dikatakan harus memiliki pola pikir seperti Yesus, ya? Karena Tuhan tidak mau hidup kita seperti murid-murid Tuhan yang sudah 3,5 tahun berjalan bersama-sama, ya, berkeliling, mengajar, melihat bagaimana Tuhan melayani jiwa-jiwa, tetapi masih memiliki pikiran atau keinginan-keinginan duniawi, ya saudara. Nah, begitu juga di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Sudah berapa lama saudara kita ikut Yesus? Saudara, bagaimana pola pikir kita sebagai orang percaya? Karena jangan seperti yang dialami oleh murid Tuhan yang berpikir bahwa kerajaan surga itu seperti kerajaan dunia, ya. Tetapi di sini Tuhan mau bahwa kita memiliki pikiran, yaitu mempunyai pola pikir seperti Yesus, ya. Karena Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Tuhan bertanya apa yang kita kejar, ya. Apa yang kita kejar selama ini? Apakah pola pikir kita masih memiliki pola pikir duniawi, ya? Tetapi di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan surga, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu." Jadi saudara, yang pertama, milikilah pola pikir seperti Yesus, yaitu mencari kerajaan Allah, sehingga segala sesuatu itu adalah hal yang gampang di hadapan Tuhan Yesus. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan, jadi kita tidak perlu khawatir. Lalu yang kedua, saudara, percaya dan hidup dalam janji-janjinya. Di dalam ayat 11 di sini dikatakan firman Allah, "Dan berkata kepada mereka, 'Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga.'" Ya saudara, bahkan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 juga firman Allah berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman." Jadi saudara, Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dan akan kembali menjemput kita. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini, ya. Kita tidak perlu khawatir, ya. Kita harus percaya. Yang kedua, harus percaya dan hidup dalam janji-janjinya. Kalau kita sebagai orang percaya hidup dalam janji-janji Tuhan, ya, saudara, kita tidak akan khawatir. Ya, kita akan ditolong oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan berjanji bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung di padang juga didandani oleh Tuhan, demikian indah. Terlebih lagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Marilah kita percaya dan hidup dalam janji-janji Tuhan. Lalu yang ketiga di dalam ayat
yang ke-8, yang ketiga, poin yang ketiga, ayat yang ke-8, firman Allah berkata sebagai berikut, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, yang ketiga, kita harus menjadi saksinya Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa saudara? Karena waktu Yesus terangkat ke surga, sebelumnya dia berjanji di dalam ayat 8 bahwa dia akan mencurahkan kuasanya, dia akan mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong, akan turun atas kita sehingga kita akan dapat menjadi saksinya. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan mau kita menjadi saksinya, baik dari sikap kita, perkataan kita, ya gaya hidup kita. Ya, kita harus bersaksi. Karena apa? Karena kita sudah diberi